Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai dimensi komunikasi organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasannya, saya akan membedah apa sih arti dari judul yang akan kita bahas ini. Dimensi komunikasi organisasi sendiri membahas mengenai bagaimana proses komunikasi dapat berjalan di dalam adanya suatu organisasi. Hal-hal apa saja yang dapat terjadi saat proses komunikasi berlangsung di dalam organisasi tersebut. Untuk dimensi komunikasi organisasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal sendiri merupakan komunikasi yang terjadi dalam organisasi, ada struktur organisasi atau hierarki yang menjadi dasar dalam melakukan adanya suatu komunikasi. Struktur organisasi atau hierarki tersebutlah yang menjadi jembatan bagi komunikan dan komunikator dalam menjalankan adanya proses komunikasi. Untuk eksternal sendiri, merupakan komunikasi yang melibatkan orang luar atau mereka yang bukan bagian dari organisasi, memiliki tujuan agar organisasi dapat terhubung dengan khalayak umum. Nah, yang internal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal sendiri merupakan proses terjadinya komunikasi dari atas ke bawah, begitu juga sebaliknya. Atas ke bawah artinya merupakan level atau jabatan dari organisasi tersebut. Orang yang level jabatannya di atas berkomunikasi dengan yang jabatan levelnya di bawah. Begitu juga dengan sebaliknya. Bersifat cenderung lebih formal. Untuk contohnya sendiri adalah direktur perusahaan yang menginginkan manajer untuk membuat laporan keuangan bulanan dari sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah horizontal, yaitu proses terjadinya komunikasi yang sebanding atau sejajar, bersifat lebih santai karena komunikasi terjadi di level yang sama atau jabatan yang sama. Contohnya adalah obrolan sesama manajer dalam membahas suatu masalah di perusahaan. Nah, untuk yang eksternal sendiri merupakan organisasi keluar. Artinya, organisasi memberikan pesan kepada khalayak umum, biasanya bersifat informatif dan dapat berupa poster, brosur, konferensi pers, postingan di media sosial. Untuk yang selanjutnya adalah luar ke dalam organisasi atau dari khalayak umum dari publik masuk ke dalam organisasi. Nah, proses terjadinya komunikasi ini karena adanya umpan balik yang diberikan oleh khalayak kepada organisasi. Berisikan mengenai respon khalayak dari apa pesan yang sudah disampaikan oleh organisasi. Dapat berupa permintaan dari khalayak terhadap organisasi. Nah, bila dilihat dari proses terjadinya sebuah interaksi, dimensi sebuah komunikasi organisasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sebagai proses. Memahami dan melihat proses pola interaksi yang terjadi pada suatu organisasi. Dan proses itu akan selalu berubah tergantung dari realita dan situasi yang ada. Yang kedua yaitu sebagai people atau individu. Komunikasi dalam sebuah organisasi melibatkan individu baik secara profesional maupun interpersonal. Nah, individu-individu ini juga memiliki perbedaan baik dari tutur bahasa, kultur, karakteristik, dan yang lain-lain. Lalu untuk yang ketiga ada sebagai message atau pesan. Komunikasi ini menciptakan terjadinya pertukaran pesan, dapat berupa gerakan, perilaku verbal maupun nonverbal. Dan yang keempat ada sebagai meaning atau makna. Komunikasi ini menciptakan dan membentuk suatu event atau peristiwa. Komunikasi juga merupakan perilaku simbolik yang memberikan pengaruh bagi suatu organisasi. Dan yang terakhir ada purpose atau tujuan. Jadi, komunikasi organisasi ini bertujuan untuk mengorganisir pengambilan keputusan, perencanaan, mengontrol, dan juga koordinasi. Dan komunikasi organisasi ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian atau uncertainty. Nah, itu dia beberapa informasi mengenai dimensi komunikasi organisasi dari saya dan juga Jonathan. Sebagai penutup, saya akan memberikan pantun. Jonathan lagi makan mie. Jessica lagi makan buah stroberi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih dan kami pamit undur diri.